Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah 2026 Masih. Mohon maaf lahir dan batin. Guys, tahu nggak sih ada juga seed Minecraft Idul Fitri ya guys ya. Ya, bukan yang berarti gitulah ya pokoknya. Sebenarnya sih luar biasa aja, tapi ada hal yang menakjubkan di koordinat berikut ini. Yang mana ada 4 struktur loh. Apa aja ya? Yuk kita lihat sampai habis biar tahu apa yang dimaksud. Dan mungkin kalian nggak percaya sama seed Minecraft ini. Sebentar, bukannya langsung aja kita review seed Minecraft Idul Fitri. Kita akan review, kita akan tulis seed ini. Cuma satu seed aja ya guys ya. Apakah seed ini langka atau gimana? Nah kayak gini guys. Oke, tinggal tunggu aja karena ini adalah seed Idul Fitri 1447 Hijriah 2026 masih ya guys ya. Nah, jangan sampai kalian itu nggak coba ya. Siapa tahu ini seed Minecraft ini beruntung sih. Apa yang kutemukan? Gimana pas awal spawn? Masih loading guys ya. Ini masih loading. Monster spawn in the dark. Wah. Blocks that can be used as a light source will melt. Itu belum. Oh iya. Ini sebelum atur kameranya guys, soalnya tadi pas itu guys selalu terbakan. Nah ini kan enak. Nah di sini kalian bisa lihat baru awal spawn ini masih normal ya lokasinya. Kita hanya menemukan satu hal aja ya guys ya, nggak usah banyak-banyak. Apakah ini? Nah ternyata ini desa ya guys ya. Mungkin ada beberapa sih. Wah desa guys ya, masih normal sebetulnya. Kalau spawn deket desa itu masih normal, tapi barangkali kalau beneran spawn di desa itu langka sih kayaknya kalau nge-spawn langsung di desanya. Oke, ini ada kolam, masih nggak terlalu itu ya. Jadi kalian bisa lihat masih belum ada hal yang menakjubkan di sini karena ini adalah seed spesial Idul Fitri ya guys ya. Di sini di Minecraft Engine sebetulnya belum ada ya, harusnya ada kompilasinya. Siapa tahu bisa merekanya dengan seed Minecraft juga dong. Outpost ya guys ya. Ini adalah villager outpost ya guys ya. Dekat pantai guys. Iri jadi ya, tinggal di dekat pantai. Masih nggak itu ya, nggak terlalu langka ya kalau kayak gitu. Belum ada guys. Hanya satu hal ya guys, misalnya saja pulau gitu. Nah bener kan ini pulau nih akhirnya nemu. Nah cuma hal ini aja guys ya kayaknya ya. Oke guys, ini cuma skin aja dulu untuk review seednya ya guys ya. Tapi lihat, waduh apalagi ini kok ada pasir. Ini bioma apa sih? Gak mungkin padang pasir kayak gini guys, gak mungkin. Nah barangkali ada sesuatu. Nah enggak lah ya, kan kita bilang cuma satu hal ya guys ya. Tapi sejatinya sih penasaran juga ya, soalnya Minecraft itu dunianya tuh kadang-kadang itu gimana gitu guys ya, penuh kejutan gitu guys. Barangkali ada struktur tabrakan atau apa. Maka dari itu kita pakai gambar spectator dulu ya. Itu tadi pulau ya, mungkin hal yang wajar kayaknya ya, nggak terlalu langka. Mungkin pulau yang tadi itu nggak langka banget guys ya, nggak langka banget, cuma mungkin bisa aja biasa aja. Maka dari itu kita harus pakai spektator untuk melihat apa yang ada di bawahnya. Nggak ada apa-apa ya di bawah ya. Itu apa sih? Lava. Nggak ada apa-apa guys. Jadi seed Idul Fitri ini rupanya masih tergolong biasa sih ya. Walaupun tadi ada pulau, terus ada villager outpost dekat pantai, masih normal aja sih, masih wajar ya.
kalau ada struktur gabung baru hal yang langka. Ini nyatu gak ya dengan struktur lain? Ingat ya. Nah, misal saja ke struktur stronghold loh ya. Ya mungkin ini hal yang terlangka guys, akhirnya menemukannya di koordinat berikut ini. Catat ya di koordinat berikut ini dan pastikan pakai spektator. Kenapa? Ada portal di sini guys ya. Di sini ada portal ya. Terus ini ada desa. Ini Cherry Grove gimana tuh? Sedikit banget guys Cherry Grove yang satu ini. Ini kayaknya hal yang langka ya kalau Cherry Grove sedikit, tapi nggak langka banget sih kayaknya. Mungkin bisa saja epic, tapi nggak terlalu langka. Ini bagus dua struktur. Yang mana sebelah sana ada portal, ada desa, terus di bawahnya ada mine shaft dan juga stronghold. Jadi keempat struktur ini deket guys, tapi nggak nyatu. Apa lagi sebutannya? Ternyata ada juga trial chambers ya guys ya. Jadi sekitar 5 struktur lah ya, tapi jaraknya agak jauhan sih, tapi nggak apa-apa, anggap aja 5 struktur gitu guys. Mungkin ini hal yang terlangka sih ya kayaknya ya, soalnya itu kayak mau deket gitu guys. Wah, ternyata di bawahnya kejutan guys. Itu apa lagi tuh? Nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa guys ya. Cuma itu aja untuk kita review set Minecraft Idul Fitri 2026 ya guys ya. Dan wajib kalian coba ya, itu sudah tertulis setnya di awal. Jadi cuma itu aja guys ya. Baru tahu ya guys ya, baru tahu kalau kita berada di game mode spectator penampakan kita kayak gini guys, melayang guys. Gimana guys, udah tahu belum soal ini? Mungkin diantara kalian sudah tahu ya, kayak gini ya. Kalian mungkin udah tahu soal pas kita di game mode spectator, mungkin kalian udah tahu ya soal ini ya. Tapi ada kalian yang nggak tahu, mungkin coba aja sendiri ya. Mungkin aku yang baru tahu guys, tapi kalau kalian udah tahu ya nggak masalah juga sih ya guys. Cuma itu aja untuk review set Minecraft ya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye. Idul Fitri merupakan salah satu hari raya besar bagi umat Islam yang dirayakan setelah menjalankan ibadah puasa selama Ramadan. Di Indonesia, perayaan ini identik dengan berbagai tradisi seperti mudik, berkumpul bersama keluarga, hingga saling bermaafan. Menariknya, masyarakat Indonesia lebih sering menyebut Idul Fitri dengan istilah Lebaran dalam percakapan sehari-hari. Nah, kenapa ya Idul Fitri di Indonesia disebut Lebaran? Istilah ini sebenarnya merupakan sebutan lokal yang berkembang dari bahasa daerah dan budaya masyarakat Indonesia, sehingga lama-kelamaan menjadi kata yang paling sering digunakan untuk merujuk pada Idul Fitri. Simak asal-usul dan penjelasan lengkapnya. Kenapa Idul Fitri di Indonesia disebut Lebaran? Di Indonesia, Idul Fitri lebih sering disebut dengan istilah Lebaran. Sebutan ini bukan dari bahasa Arab loh, melainkan istilah lokal yang berkembang dalam budaya masyarakat Indonesia. Bahkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Lebaran diartikan sebagai hari raya umat Islam yang jatuh pada tanggal 1 Syawal setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan. Istilah Lebaran sendiri diduga dipengaruhi oleh berbagai bahasa daerah yang ada di Indonesia, seperti bahasa Jawa dan Betawi. Seiring waktu, kata ini kemudian digunakan secara luas oleh masyarakat untuk menyebut perayaan Idul Fitri, mengingat sudah sangat familiar. Banyak orang di Indonesia sering menggunakan kata Lebaran dalam percakapan sehari-hari dibandingkan istilah Idul Fitri. Ada beberapa pendapat mengenai asal-usul kata Lebaran. Salah satunya berasal dari bahasa Jawa, yaitu kata lebar yang berarti selesai atau berakhir. Dalam bahasa Jawa, kata ini sering digunakan dalam ungkapan seperti lebar udan, yang berarti hujan telah usai, atau lebar mangan, yang berarti makan sudah selesai. Dari makna tersebut, Lebaran kemudian diartikan sebagai penanda berakhirnya bulan Ramadan. Selain itu, ada juga pendapat yang mengaitkan istilah Lebaran dengan bahasa Betawi. Dalam bahasa Betawi, kata lebar memiliki arti luas. Makna ini melambangkan perasaan lapang dada dan keikhlasan saat merayakan Idul Fitri, terutama ketika umat muslim saling memaafkan setelah menjalani ibadah puasa selama sebulan penuh. Beberapa penafsiran lain juga menghubungkan kata Lebaran dengan istilah seperti libur yang berarti meleburkan dosa. Ada pula yang menyebutkan kata labur yang berkaitan dengan tradisi membersihkan dan memutihkan rumah menjelang hari raya.
Lebaran di Indonesia tidak hanya identik dengan ibadah setelah bulan Ramadan, tetapi juga dipenuhi berbagai tradisi yang sudah berlangsung sejak lama. Tradisi-tradisi ini biasanya dilakukan untuk mempererat hubungan dengan keluarga, kerabat, dan masyarakat sekitar. Berikut beberapa tradisi Lebaran yang paling sering dilakukan di Indonesia. Yang pertama, ya udah tahu ya, mudik. Mudik merupakan tradisi pulang ke kampung halaman yang dilakukan banyak orang menjelang Idul Fitri. Para perantau biasanya memanfaatkan momen libur panjang Lebaran untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Karena itu arus perjalanan menuju berbagai daerah biasanya meningkat drastis setiap menjelang hari raya. Yang kedua, halal bihalal dan silaturahmi. Saat Lebaran, masyarakat di Indonesia biasanya saling berkunjung ke rumah keluarga, kerabat, atau tetangga. Tradisi ini dikenal dengan halal bihalal atau silaturahmi. Dalam momen tersebut, orang-orang saling berjabat tangan dan meminta maaf sebagai bentuk mempererat hubungan serta menghilangkan kesalahpahaman yang mungkin pernah terjadi. Makan ketupat bersama. Hidangan ketupat hampir selalu hadir saat perayaan Lebaran di Indonesia. Setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, banyak keluarga berkumpul untuk menikmati ketupat bersama berbagai lauk khas seperti opor ayam, rendang, atau sambal goreng. Ketupat biasanya dibuat dari beras yang dibungkus anyaman janur lalu direbus hingga matang. Yang keempat, membagikan THR. Tradisi lain yang cukup khas adalah memberikan THR atau tunjangan hari raya. Dalam kehidupan sehari-hari, THR sering dimaknai sebagai pemberian uang kepada anak-anak, keponakan, atau anggota keluarga yang lebih muda. Selain itu, perusahaan di Indonesia juga biasanya memberikan THR kepada karyawan sebagai bentuk tunjangan menjelang hari raya. Yang kelima, takbiran. Ya, itu yang kemarin ya. Takbiran menjadi salah satu tradisi yang menandai datangnya Idul Fitri. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada malam sebelum Lebaran dengan mengumandangkan takbir sebagai ungkapan syukur. Di beberapa daerah, takbiran juga digambarkan dengan pawai keliling, tabuhan beduk, atau kegiatan bersama masyarakat yang berlangsung meriah. Penggunaan kata Lebaran menunjukkan gimana tradisi dan bahasa lokal ikut memengaruhi cara masyarakat Indonesia menyebut Hari Raya Idul Fitri. Semoga pembahasan kenapa Idul Fitri di Indonesia disebut Lebaran ini bisa menjawab rasa penasaran kamu ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah 2026 Masehi. Mohon maaf lahir dan batin.